Dalam hadis ternyata tidak sahih ya ini ya. Puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah bulan Sya'ban untuk memuliakan bulan Ramadan. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, Baihaqi, ya, tetapi hadis ini gharib dan di dalam sanadnya terdapat Shadaqah bin Musa, seorang yang didhaifkan oleh para ahli hadis. Sehingga sebab Rasulullah SAW berpuasa karena berpuasa Sya'ban karena memuliakan bulan Ramadan, alasan ini tidak kuat karena hadisnya tidak sahih, ya, karena hadisnya tidak sahih. Lalu apa pendapat yang kuat? Sebab seperti halnya pada bulan Sya'ban, yakni apa sebab engkau banyak berpuasa pada bulan Sya'ban? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzalika syahrun yakfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Bahwa bulan Sya'ban adalah bulan yang manusia banyak melalaikan. Ya, banyak orang melalaikan, tidak mengisi, memanfaatkan waktu tersebut, ya, dengan salat duha misalnya, dengan baca Al-Qur'an misalnya. Nah, demikian pula Sya'ban ini terletak antara dua bulan utama. Satu Rajab, bulan haram, sedangkan Ramadan bulan penuh berkah. Pertengahannya Sya'ban. Nah, ini banyak orang melalui bahwa bulan Sya'ban adalah bulan yang amal diangkat menghadap Allah. Jadi ada hari amal diangkat dan ada bulan amal juga diangkat. Kalau hari yaitu hari Senin dan Kamis. Makanya Nabi SAW banyak berpuasa pada hari Senin dan Kamis karena pada hari tersebut amal diangkat, ya. Jadi sebab Rasulullah SAW banyak berpuasa pada bulan Sya'ban adalah karena bulan ini banyak orang melalaikan. Karena pada bulan ini amal diangkat menghadap Allah. Dan yang ketiga, beliau ingin kalau ketika amal diangkat, beliau dalam keadaan berpuasa. Nah, inilah sebab Rasulullah SAW banyak. Antaranya adalah agar nantinya ketika memasuki bulan Ramadan dia ringan dalam menjalankan ibadah puasa. Karena sebelumnya dia sudah biasa berpuasa. Ya, sebelumnya dia biasa berpuasa. Jadi nggak kaget kalau tiba-tiba langsung puasa. Ya, sebelumnya tidak dilatih dan dibiasakan, khawatir kaget. Maka dengan dia memulai puasa dan keliling kolam, entah dengan olahraga, barulah dia menceburkan diri ke dalam kolam, sehingga ringan nantinya ketika berada di air. Nah, seperti itulah perumpamaan puasa Sya'ban, agar seseorang tidak kaget dan tidak berat dalam menjalankan ibadah puasa, karena sebelumnya sudah pemanasan. Bagus lagi kalau dia memulai membiasakan beramal soleh pada bulan Rajab. Kemudian pada bulan Sya'ban itulah dia mulai menjaga, memeliharanya. Nantinya dia akan memetik hasilnya pada bulan Ramadan jadi ringan, mengisi, memanfaatkan bulan Ramadan dengan berbagai amal soleh jadi ringan. Ya, dia memetik hasilnya, itu maksudnya. Ya. Nah, maka agar ringan beramal soleh, jangan tunda nanti beramal solehnya ketika lalu dengan berjamaah. Ya. Kemudian sholat sunnah, ya, kita kerjakan, jangan cuma yang wajib-wajib. Misalnya sholat sunnah rawatib, sebelum subuh 2 rakaat, sebelum duhur 2 atau 4, setelahnya 2, setelah maghrib 2, setelah isya 2, ya. Dibiasakan dari sejak sekarang, nantinya ringan ketika memasuki bulan Ramadan. Baca berita dan lain-lain, ya. Maka mulai sekarang kita harus sempatkan membaca Al-Qur'an, ya. Minimal kita install di HP kita masing-masing Al-Qur'an, jangan sampai nggak ada Al-Qur'an. Jangan sampai nggak ada Al-Qur'an. Semua media sosial ada, berbagai macam aplikasi ada, Al-Qur'an nggak ada. Membuat kita nggak sempat membaca. Ada sebagian lagi main game, ada lagi yang lihat berita atau pulang ke rumahnya, mereka melihat berbagai media sosial, lihat WhatsApp, ada yang sedang main game, ada yang lihat YouTube, ada yang lihat berita. Apa isi dengan itu?
dan tanpa menengok Al-Quran. Nah, ini rugi sekali. Padahal kalau dia sempatkan nengok Al-Quran, perjalanan dari rumah ke tempat kerja ada yang setengah jam, ada yang 1 jam, itu bisa hampir selesai 1 juz, ya. Yang mana kalau 1 juz itu kan 300 baris, ya, 300 baris. Kalau satu halaman 15, ini adalah kita hendaknya memulai ibadah dari sejak sekarang, jangan tunda nanti pas bulan Ramadan gitu. Baik, sekarang kita kembali lagi ke amalan di bulan Sya'ban. Setelah kita mengetahui bahwa amalan di bulan Sya'ban yang Rasulullah SAW kerjakan adalah dengan banyak berpuasa, maka bagaimana praktek atau pelaksanaan puasa? Kalau mulainya di tengah-tengah atau kalau mulainya di bagian akhir, namanya bukan memperbanyak. Oleh karena itu, ya, puasa Sya'ban ini sebagian ahli ilmu membagi kepada 3 hukum. Hukum yang pertama adalah mustahab atau dianjurkan. Ditambah dengan Ayyamul Bid tanggal 13, 14, 15 juga silahkan, ya. Tapi kalau umpamanya, ya jangan, usahakan jangan kosong sama sekali dari puasa. Ya minimal misalnya Ayyamul Bid kita kerjakan, ya. Karena sebagai bentuk persiapan juga menghadapi bulan Ramadan. Ya, kalau kita lihat Rasulullah SAW paling sering Nah, ini yang pertama, ya, sunnah ketika memulai dari bagian awal, tetapi tidak setiap harinya. Yang kedua, hukumnya bisa berubah menjadi makruh. Dalam keadaan bagaimana? Yaitu ketika dia baru mulai puasa Sya'ban, ketika Sya'ban sudah. Sebagian ulama membawa larangan ini kepada hukum makruh saja, tidak haram. Jadi kurang utama kalau seseorang memulai puasa Sya'bannya pas di pertengahan, ya. Kalau mau dari bagian awal. Kalau di pertengahan, karena ada hadis ini, fala tasumu, jangan puasa, ya, maka akan sunnah Nabi SAW dari bagian awal. Kalau sudah di pertengahan, ya namanya tidak memperbanyak juga, gitu ya. Jadi makruh hukum yang kedua kalau mulai di pertengahan. Berikutnya, hukum puasa Sya'ban bisa berubah menjadi haram. Kok bisa menjadi haram? Bisa, karena ada hadis, ya, yaitu dalam 2 awali Ramadan dengan berpuasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Ila rajulun kana yasumu sauman falyasumhu, kecuali kalau seorang sebelumnya sudah biasa berpuasa. Dari bagian awal dia sudah mulai berpuasa Senin Kamis, ya. Pas di akhir Kamisnya bertepatan di bagian akhir bulan haram. Yang kedua adalah ketika seseorang berpuasanya pada hari yang belum jelas atau masih meragukan apa sudah masuk bulan Ramadan atau masih di bulan Sya'ban. Daripada saya khawatir sekarang sudah masuk bulan Ramadan, mendingan saya puasa aja. Ini haram. Kenapa? Karena ada hadis Ammar bin Yasir yang berbunyi yang belum jelas, hilal belum kelihatan, ya, belum jelas apakah sudah masuk bulan Ramadan atau masih di bulan Sya'ban, dia berpuasa kemudian pada hari itu, haram. Nah, inilah rincian dari puasa Sya'ban. Sunnah kalau memulai dari bagian awal, makruh kalau memulai di bagian pertengahan, haram dalam 2 kali puasa Sya'ban dengan mengumpulkan hadis-hadis yang ada. Nah, seperti inilah cara memahami puasa Sya'ban. Kita kumpulkan semua hadis yang ada, baru kemudian kita kompromikan. Oh, ini larangan ini makruh. Oh, yang haram dalam 2 keadaan. Oh, yang dianjurkan adalah ketika memulai dari bagian awal. Karena memulai dari bagian awal inilah yang dikatakan, ya. Baik, berikutnya adalah di bulan Sya'ban sebagian orang ada yang mengkhususkan dengan berpuasa di pertengahannya.
dan melakukan sholat tertentu di pertengahannya. Bahwa hadis ini adalah maudhu' atau palsu. Ya. Tidak mungkin Rasulullah SAW mensyariatkan yang memberatkan umatnya, disuruh sholat sampai 100 rakaat, di setiap rakaat baca qul huwallahu ahad 10 kali, nggak mungkin. Ya. Nah, jadi tidak ada pada malam nisfu Sya'ban amalan tertentu dengan melakukan sholat sampai 100. Juga kalau mau puasa dari bagian awal, bukan di pertengahan. Kalau mau mulainya di pertengahan makruh. Nah, inilah contoh hadis yang terkadang beredar di tengah masyarakat tetapi tidak sahih, bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Juga kata ulama hadis tidak ada amalan khusus pada malam nisfu Sya'ban, gitu ya. Baik. Setelah kita mengetahui terkait dengan amalan pada bulan Sya'ban yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dan beberapa hal yang mungkin keliru sebagian orang ya dalam menyikapi bulan Sya'ban terutama di pertengahan, mengucapkan Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami pada bulan Rajab dan Sya'ban serta sampaikanlah kami ke bulan Ramadan, ya. Meskipun isinya benar dan seorang boleh berdoa dengannya, tetapi jangan kita sandarkan ini berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ternyata hadis terkait dengan doa menjelang bulan Ramadan, nah ini ya, yang biasa dibaca oleh sebagian tabi'in seperti Yahya bin Abi Katsir dan Makhul Asyami. Mereka biasa membaca menjelang bulan Ramadan adalah Allahumma salimni li Ramadan wa salim Ramadana li wa tasallamhu minni. Karena ya kita nggak tahu apakah umur kita sampai ke bulan Ramadan atau tidak, ya. Bukankah kita mendengar sebagian saudara-saudara kita ada yang keburu meninggal dunia duluan di bulan Sya'ban ini, ada yang kecelakaan belum lama, ada yang mungkin meninggal karena sakit, ada yang tiba-tiba kok meninggal, ya. Maka kita mohon kepada Allah agar disampaikan ke bulan Ramadan. Ya, dia malah menyia-nyiakan, ya, siangnya ada yang sampai naudzubillah min dzalik meninggalkan puasa. Ada yang sampai meninggalkan sholat, na'udzubillah min dzalik. Ada yang ya mungkin dia sudah mengerjakan perintah-perintah Allah yang wajib, puasa dia kerjakan, sholat fardu dia kerjakan, cuma dia malas mengisinya. Yang amal soleh dilipat gandakan pahalanya dan kesempatan bagi dia untuk memperbanyak bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang mana banyak orang yang sudah meninggal dunia, mereka disebutkan oleh para ulama, mereka ingin sekali kembali ke dunia memanfaatkan bulan Ramadan karena tahu betapa perumpamaan orang yang memanfaatkan bulan Ramadan dengan berbagai macam amal soleh. Ya seperti seorang ketika mengadakan perjalanan, ya, dia membawa bekal yang banyak, ya tentu dia akan nyaman di perjalanan, ya ketika dia lapar tinggal makan, ketika haus tinggal beli, tinggal minum, ya ketika butuh apa-apa tinggal beli. Akan bulan Ramadan, ya padahal kesempatan untuk bawa banyak bekal ini banyak sekali di bulan Ramadan. Seakan-akan dia mengadakan perjalanan, di sebelahnya ada bekal, tapi dia nggak ambil, tapi dia terus aja melanjutkan perjalanan. Yang ada dia akan menyesal, gitu ya. Nah, Ramadan merupakan kesempatan untuk kita membawa bekal yang sebanyak-banyaknya. Tapi jangan. Kemudian yang tidak kalah penting juga adalah wasallim watasallamhu minni mutaqabbala, dan terimalah dariku amal-amalku. Karena banyak orang yang sudah beramal tapi tidak diterima. Ya. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rubba shaimin falaysa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash." Betapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak memperoleh apa-apa dari puasanya selain kepada Allah agar amal soleh yang sudah kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Nah, ini sebagai bentuk persiapan agar kita dapat memaksimalkan bulan Ramadan. Ya. Jadi kesimpulannya adalah agar kita dapat memaksimalkan bulan Ramadan, pertama ya, bahkan dengan yang sunah-sunah di samping yang fardu, ya, kemudian kita jaga terus gitu ya. Jadi ringan nantinya maksimalkan bulan Ramadan. Yang kedua adalah minta kepada Allah kemudahan, taufik dan bantuannya. Seperti dengan doa tadi, Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadana li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Minta kepada Allah agar disampaikan bukan karena Allah. Kemudian dalam puasanya dia tidak menjaga puasanya, dia tidak jaga lisannya dari berkata dusta, dari ucapan-ucapan yang mengandung maksiat. Ini menjadikan Allah tidak butuh kepada puasanya, tidak menerima ibadah puasanya. Nah, itu yang menjadikan amal sia-sia. Kemudian di samping yang mana kita belum tentu bisa berjumpa pada Ramadan ya di tahun ini. Ya, maka dengan kita menghadirkan perasaan tersebut, insya Allah ya kita berusaha memaksimalkan. Ya. Kemudian kita juga ingat bahwa kita butuh yang ini, ya kita butuh bawa banyak bekal. Dan kesempatan memperbanyak bekal itu ada di bulan Ramadan. Ya. Siapa yang memanfaatkan dengan sebaiknya, dia akan keluar dari Ramadan dengan membawa bekal yang banyak. Ya. Makanya sebaliknya kalau dia menyia-nyiakan Ramadan, ya, yang ada dia termasuk orang yang rugi, yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi di bulan Ramadan ada apa? Malam Lailatul Qadar, yang ketika seseorang beribadah bertepatan dengan malam tersebut, ya maka lebih baik daripada 1000 bulan yang dia isi dengan amal soleh. Ini termasuk apa? Karunia Allah untuk umat Nabi Muhammad SAW yang usia mereka tidak panjang-panjang, sampai 950 tahun disebutkan dalam Al-Quran. Ya, walaqad arsalna Nuhan ila qaumi falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama. Sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh ke tengah-tengah kaumnya. Beliau tinggal mendakwahi mereka selama 1000 kurang 50. 950 tahun. Orang kalau diberi usia sepanjang ini, ya dia apa? Bisa. Nah, Nabi Nuh alaihissalam sampai 950 tahun mendakwahi kaumnya saja. Ya, makanya orang yang meninggal ya kurang dari ya hanya berapa ratus tahun, misalnya cuma meninggal 200 tahun atau 300 tahun dianggap meninggal muda. Ya, seperti ada seorang ibu-ibu yang ngeluh kepada Nabi Nuh alaihissalam, mengadu kepada Nabi Nuh tentang anaknya yang meninggal dunia. Dianggap di zaman tersebut tentu saya akan isi dengan banyak bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sekarang zamannya yang usia kita nggak panjang-panjang, nggak seperti terdahulu. Nah, dengan usia kita yang pendek, Allah kasih yang namanya Lailatul Qadar agar ya kita memanfaatkan kesempatan ini agar kita bisa mengimbangi atau mengungguli orang-orang terdahulu yang diberikan usia panjang-panjang. Ya, maka Ramadan, menghadapi bulan Ramadan, mungkin sampai di sini pembahasan kita. Selebihnya kita lanjutkan dengan tanya jawab. Ya, silakan. Ya. Ya.